Untuk Untuk yang yang keluarnya keluarnya nanti kita nanti kita masuk masuk lagi ya. lagi ya. Kalau Kalau kamu tidak tidak bisa masuk lagi, mungkin memang jaringannya sedang jelek di sini juga. Nah, pada nah pada pembahasan pembahasan ini ini kita kita akan akan membahas membahas tentang tentang saling menasehati yang yang diambil diambil dari dari Quran Surat Luqman ayat ayat 13 dan 14. Nah, ini ini pada pada Quran Quran Surat surat Luqman ini ayat 13 ayat dan 14. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Bismillahirrahmanirrahim. idza Wa idza qala qala Luqmanu Luqmanu li li ibnihi wa ibnihi wa huwa huwa ya'idhuhu ya'idhuhu ya bunayya la la tusyrik billah tusyrik inna billah. syirka la zulmun azim. Pada surat yang ke-13 ini ada penerapan tajwidnya. Yang pertama yaitu ada kola matobi'i karena ada alif yang fathah yang diikuti oleh alif. Kemudian ada libnihi, libnihi. Kolkola sugro yaitu huruf ba bertanda sukun di tengah kata. Kemudian lagi ada matsilah kosiro pada Ada kata kata yang yang iduhu ya bunayya bunayya pada pada huruf ha huruf domir yang berharokat didahului huruf berharokat dan diikuti diikuti huruf selain hamzah. Masih banyak masih lagi banyak ya. lagi ya teman-teman. Kalian bisa Kalian bisa menemukannya menemukan sendiri pada sendiri pada uh, ayat ini. ayat ini. Nah, artinya adalah Artinya adalah dan ingatlah ingatlah ketika ketika Luqman Luqman berkata berkata kepada kepada anaknya anaknya ketika dia ketika memberi dia memberi pelajaran pelajaran kepadanya, kepadanya, wahai wahai anakku, anakku, janganlah engkau janganlah engkau mempersekutukan Allah. mempersekutukan Allah. Sungguh-sungguhnya Allah Sungguhnya Allah sungguhnya sesungguhnya mempersekutukan Allah itu mempersekutukan Allah adalah itu adalah kezaliman yang sangat kesalahan yang besar. sangat besar. Kemudian untuk arti dari ayat 14 yaitu dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, kepada ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan yang lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 Usia 2 tahun. tahun. Bersyukurlah Bersyukurlah kepadaku kepadaku dan dan kepada kepada kedua kedua orang orang tuamu. tua. Hanya Hanya kepada kepadakulah Allah kembalimu. Manusia itu manusia itu kembali hanya kembali kepada Allah ya. kepada Allah. Nah, di Nah, dalam dalam ayat ayat ini, ini kandungan kandungan ayatnya ayatnya adalah adalah anak anak adalah adalah merupakan merupakan bagian bagian dari dari karunia karunia dan dan nikmat nikmat yang yang sudah diberikan diberikan oleh oleh Allah Allah. Subhanahu wa taala. Setiap Setiap orang orang tua tua hendaknya hendaknya mendidik atau mendidik atau memberikan memberikan pelajaran pelajaran kepada anak-anaknya. Dari dari satu satu hari itu hari itu mungkin mungkin nasihat yang nasihat yang diberikan itu diberikan itu bukan bukan hanya hanya satu, satu dua, dua tiga, tiga tapi dari dari mulai mulai kalian kalian bangun tidur bangun tidur sampai sampai tidur lagi, tidur lagi orang tua orang itu tua itu selalu selalu menasehati. menasihati. Yang kedua Yang adalah kedua adalah bentuk bentuk nasihat atau nasihat atau pelajaran pelajaran yang penting sekali untuk sekali untuk disampaikan orang disampaikan orang tua tua kepada anak-anaknya, yakni ini perintah untuk perintah tidak untuk tidak mempersekutukan mempersekutukan Allah Allah atau atau dikenal dikenal dengan adanya adanya dosa dosa. syirik. Itu Itu eh, eh, pelajaran pelajaran awal ya awal ini yang yang harusnya harusnya dilakukan oleh dilakukan orang oleh orang tua. tua. Yang Yang ketiga ketiga yaitu yaitu mempersekutukan mempersekutukan Allah Allah Subhanahu wa Subhanahu wa taala taala itu merupakan merupakan kezaliman yang kezaliman yang besar. besar. Mempersekutukan Mempersekutukan Allah atau Allah dosa atau syirik dosa ini ini adalah adalah dosa yang paling paling besar. besar. Kemudian yang Kemudian yang keempat keempat adalah adalah memerintahkan memerintahkan manusia untuk manusia untuk melakukan melakukan berbakti berbakti kepada kepada kedua orang tuanya. Kelanjutannya kelanjutannya adalah adalah bahwa bahwa seorang ibu seorang ibu itu itu sudah sudah mengandung mengandung anaknya dengan perjuangan yang sangat besar, sudah menyusui anaknya, sehingga sehingga eh, pada pada kehidupannya kehidupannya sudah sudah sangat sangat jelas jelas sekali sekali dan dan sudah sudah niscaya niscaya sekali bahwa sekali bahwa seorang anak seorang itu anak harus itu harus berbakti berbakti kepada kedua orang kepada orang tuanya. tuanya. Nah, ini Ini berbakti kepada kedua kedua orang tua orang tua itu itu eh, eh, bukan hanya bukan hanya karena karena orang tua orang tua itu itu mengikuti apa mengikuti yang apa yang diinginkan oleh diinginkan oleh anak. anak. Sebaliknya, Selanjutnya, orang tua orang itu tua itu pasti pasti menginginkan menginginkan anaknya itu
uh, memiliki masa depan yang baik, kemudian juga uh, apa ya, lebih sejahtera daripada orang tuanya dan lain sebagainya. Pasti orang tua lebih memikirkan anak-anaknya. Kita juga wajib untuk menasehati teman. Ini gambar apa? Ya, sekarang sedang musim adanya geng motor ya. Jadi ketika kita melihat teman-teman kita dengan kebanggaannya naik motor, bawa senjata tajam, menyakiti orang lain, sudah pada saatnya atau sebaiknya kita menasehati dengan cara yang baik tentunya ya. Kalau caranya tidak baik mungkin dia akan berbuat yang tidak baik juga kepada kita. Nah, yang ini gambar apa? Ya, lagi ujian ya, lagi tes. Ini luring ya. Kalau daring gimana nyonteknya? Oh, langsung googling ya. Ya, mana tuh yang lebih baik? Nyontek ke teman apa googling? Kemudian ada adab menasehati dengan santun dan lemah lembut, dengan memperhatikan tingkat pendidikan, dengan menggunakan bahasa yang sesuai. Memperhatikan tingkat pendidikan itu, jadi kalau ngomong sama anak SMA tentu tidak akan sama dengan anak SD. Atau sekarang lagi musim bahasa Mang Ade Londok, naon tah? Ya, Anjayani, Anjayani gitu ya. Terus yang apa gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya bukan bahasa yang baik ya, tapi justru itu yang digunakan dan cepat menyebar, apalagi di anak-anak. Lalu memperhatikan budaya, memperhatikan tingkat sosial, memperhatikan usia, hampir sama ya dengan memperhatikan tingkat pendidikannya. Selanjutnya sebagai orang yang menasehati, kita juga harus yakin dan optimis bahwa apa yang akan kita nasihatkan itu positif thinking saja ya. Insya Allah lah dikupingkan ya. Dilaksanakan tidak ya? Iya, jadi yakin aja dulu ya. Kemudian lagi selanjutnya adalah konsekuen. Dan yang paling bagus adalah adanya keteladanan. Dalam keteladanan ini adalah bahwa apa yang dilakukan oleh orang yang menasehati itu akan lebih dilihat, akan lebih diingat oleh orang lain yang dinasehati dibandingkan ketika dia hanya bicara saja gitu. Seperti ibu misalnya, tolong disapukan, Adila misalnya. Tapi saya tidak memberikan contoh untuk menyapukan gitu. Nah, kayaknya Adila juga masih apa ya, pikir-pikir dulu melaksanakan atau tidak. Nah, itu tadi pelajaran kita hari ini teman-teman tentang saling menasehati. Hari ini kita hadir bersama-sama. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan selalu sehat, selalu bahagia, selalu apa ya? Punya uang jajan enggak? Enggak ya? Terima kasih Adila, terima kasih Lira, terima kasih Sanika, terima kasih Firly, tadi Insan, dan beberapa orang yang sudah keluar karena mungkin apa ya, kondisi dari sinyalnya kurang bagus mungkin ya. Sebentar ya, saya ambil dulu gambarnya. Iya. Terima kasih untuk hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Sampai bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Makasih ya semuanya ya. Makasih, makasih, makasih.